Kau sendiri yang bilang. Setelah 3 tahun menjadi mata-mata, identitasku akan dipulihkan. Tapi setelah 3 tahun. 3 tahun lagi. Sekarang 6 tahun telah berlalu. Kau bilang aku harus bertahan lagi. Aku bilang, Chang Seng, anak muda harus punya kesabaran. Kesabaran apaan? Pasangan tungku seangkatanku, sekarang sudah jadi abu dan dibuang ke sungai. Ini benar-benar tahun terakhir. Tinggal setahun lagi. Namaku Ye Chang Seng. 3 tahun lalu, aku diam-diam diterima sebagai murid pribadi oleh Yang Mulia Pertama Mo Zizi. Guru mencurahkan seluruh ilmunya padaku. Dan aku bisa memilih teknik kultivasi yang mulia sesukaku. Menjadi guru, muridku jurus Ki Agung Yang Mulia ini. Apakah sudah memiliki sedikit gayamu? Chang Seng, apakah kamu tentang Ki Yang Mulia? Ada kesalahpahaman. Sebenarnya, metode kultivasi yang kamu pilih saat itu bukanlah metode kultivasi jalan lurus. Tetapi sudah lama hilang. Kitab Iblis Daluotian. Kitab Iblis. Tingkat kultivasimu saat ini, kamu bisa mendirikan sekte dan menjadi penguasa iblis kapan saja. Guru, apakah Anda mempermainkan saya? Melihat murid langsung Anda berlatih seni iblis. Chang Seng, mungkin ini takdir. Kebetulan guru punya tugas penting untukmu. Menjadi mata-mata di jalan iblis. Ambil kembali harta karun sekte Istana Wuhua. Sedih. Bunga patah hati. Nona muda Istana Wuhua Luo Yingying. Setiap beberapa hari dia menangkapku untuk mengajariku les tambahan. Jika terus berlatih seperti ini, aku akan dipoles sampai mengkilap. Demi keadilan. Apa salahnya berkorban sedikit demi penampilan? Hanya dengan mendapatkan bunga patah hati, guru dapat membantumu memulihkan identitasmu sebagai jalan yang benar. Ada orang datang, guru pergi dulu. Sisanya terserah kamu. Tunggu sebentar. Kakak Chang Seng, ayo berlatih bersama. Tidak baik. Ying, kamu adalah nona muda, harus memberi contoh. Anda juga bisa pergi ke kakak perempuan Anda untuk mendiskusikan kehidupan. Tidak, kakak Chang Seng hanya bisa menjadi milikku. Kalau begitu begini, mari kita bermain game.
Seperempat jam sebelum tengah hari. Kau tidak tertangkap olehku. Bahkan jika kau menang, demi keadilan, aku tidak akan bergerak. Baiklah, Tuan Muda Istana berjanji. Babak ini, aku terima. Kalau begitu, aku juga akan mengatakannya terlebih dahulu. Jika aku menang, Tuan Muda Istana ada masalah. Sekte telah menemukan pengkhianat. Tuan Muda Istana, mari kita mulai. Kau berasal dari Sekte Pemurnian Jiwa, kan? Katakanlah. Menyusup ke istana tanpa bungaku. Apa yang sebenarnya ingin kau lakukan? Ayahku ketakutan setengah mati. Ternyata kau bajingan sial ini. Hampir saja mengira 3 tahun menjadi mata-mata akan berakhir lebih awal. Luo Yingying, jangan sombong. Sekte Pemurnian Jiwa saya sudah tidak sama lagi. Jika kamu tahu diri, serahkan pohon Dewa Persik. Kalau tidak Sekte Pemurnian Jiwa, saya akan memusnahkan seluruh keluarga istana. Silakan masuk. Kemarilah. Tuan Muda Istana. Kemarilah. Sampah di luar sudah dibersihkan. Sekarang, sungguh dosa. Orang lain menyamar demi nyawa. Aku menyamar malah harus menjual diri. Demi mendapatkan bunga sialan itu. Pinggangku hampir patah. Jangan. Ini. Lonceng naga mengejutkan. Mungkinkah kakak perempuan keluar lebih awal? Sial, itu dia yang konon membunuh tanpa berkedip. Sang penguasa istana yang membenci pria sampai ke tulang. Hari ini aku akan melenyapkan bencana ini. Tidak bisa. Hanya bisa memainkan sebuah sandiwara. Tuan Muda Istana. Statusku rendah. Memang tidak pantas untukmu. Jika karena aku membuat kalian berdua berselisih, maka aku Ye Chang Seng lebih baik mati daripada hidup. Tuan Istana. Tidak perlu Anda bertindak sendiri. Kakak Chang Seng, apa yang kamu bicarakan? Ying melupakanku. Jangan pernah bertemu denganku lagi orang yang tidak berguna ini. Jangan. Sialan. Bajingan ini sedang menghitungku. Jika dia benar-benar mati di depan Ying akan membenciku seumur hidup. Bagus sekali mati untuk membuktikan kesetiaan. Karena kamu begitu setia, aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Taruhan yang tepat. Pengagum adik perempuan kelas atas ini benar-benar tidak tega membuat adiknya sedih. Rela mengabdi pada Palace Lord sampai mati. Aku ingin kamu pergi ke kota Suiyun untuk berdagang sejumlah. Kelilingi dia, jangan sampai dia kabur. Hentikan. Energi jahat yang begitu kuat. Makhluk jahat mana yang berani berulah di sini? Itu adalah murid pertama dari Sekte Pedang Kaisar Putih, Zhou Guju. Ganteng banget, aku mau punya anak darinya. Zhou Guju dari Sekte Pedang Kaisar Putih. Ini adalah raja sombong nomor 1 di dunia kultivasi. Kebetulan sekali. Biarkan kelompok kultivator iblis ini untuk raja sombong mengumpulkan poin kemenangan. Wakil Sekte Master Li ini terlihat baik-baik saja. Tidak kusangka punya kebiasaan seperti itu. Kau bocah bicara sembarangan. Kau penuh dengan energi iblis masih mau membantah. Para murid sekalian, basmi iblis dan bela kebenaran. Hari ini, bunuh. Ini bukan kesalahpahaman. Anda baru saja membunuh murid sekte saya. Akun ini. Haruskah kita menyelesaikannya? Juga kultivator iblis. Kakak senior. Potong dia. Terlalu lambat. Bagaimana mungkin cabang pohon menghancurkan formasi pedang? Apakah saya berhalusinasi? Jangan terpaku juga. Biarkan saya melihat yang disebut jenius nomor 1 dari jalan yang benar. Berapa beratnya? Kultivator iblis yang sombong, berani menghina saya. Hari ini saya akan membiarkan Anda melihat apa itu kekuatan sejati.
Gerakan pertama dari teknik pedang pembelah langit. Pedang membuka dunia. Ye Changseng, apa yang kau lakukan padaku? Bagaimana tubuhku? Kakak senior kau pingsan tadi malam. Untuk menyelamatkanmu, aku memberimu semua pil pembersih sungsum tulang. Itu adalah barang untuk sekte pemurnian jiwa. Bisa membeli setengah kota. Kau memberikannya padaku. Jangan khawatir, orang-orang dari sekte pemurnian jiwa sudah tiada. Kemarin sekte pedang Kaisar Putih lewat. Aku memusnahkan mereka. Aku mengambil kembali batu roh di tengah kekacauan. Adapun pil, sekarang perutmu penuh dengan kotoran. Kita sekarang adalah belalang di tali yang sama. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Mengapa kau mengambil risiko besar untuk menyelamatkanku? Apakah kau suka? Apakah kamu takut membuang-buang? Tentu saja 1/10.000 batu roh. Ye Changseng, pergilah mati. Salam kepada penguasa istana. Kalian berdua tahap pembangunan fondasi. Benar-benar berhasil membawa kembali batu roh. Ceritakan, bagaimana orang-orang dari sekte? Kenapa diam saja? Tidak berani atau tidak mau? Tuan Istana, sejujurnya, saya punya penyakit bawaan tersembunyi. Umur akan habis. Saya dengar harta karun Istana Wuhua bunga patah hati bisa mengubah takdir melawan langit. Saya bersedia menerjang sarang naga dan harimau itu. Penyakit bawaan tersembunyi. Ulurkan tangan. Aku ini akar spiritual ganda. Bisa beralih ke mode orang berumur pendek kapan saja. Meridian yang kering memang pertanda kematian dini. Baik, asalkan kau bawa kembali jantung pedang Tianjin. Terima kasih Tuan Istana. Nyonya temani aku minum segelas saja. Semua ini milikmu. Jantungmu berdetak begitu kencang, Changseng. Bentuk adalah kekosongan. Kekosongan adalah bentuk. Menyingkir gadis genit. Bertahanlah Ye Changseng. Jangan sampai tertipu oleh iblis wanita ini. Permisi. Awal musim semi. Bagi yang ingin mendaftar cepatlah. Tenang. Semua orang dengarkan. Ada 50 mutiara roh tersembunyi di dalam gunung. Mereka yang membawa mutiara roh ke puncak gunung sebelum matahari terbenam, baru bisa masuk ke sekte pedang bayi di kami. Tes dimulai. Bersainglah denganku dalam kecepatan. Mereka adalah sekte iblis. Lari cepat. Itu adalah rubah yang melarikan diri. Sudah ada. Kakak, apa yang kamu lakukan? Kenapa cantik tidak lari lagi? Keluarga rubah Raja Beku yang legendaris memang cantik. Untuk menangkapmu, Luolai Mozu telah membantai 300 anggota keluargamu. Luolai si pencuri tua. Kebencian pemusnahan keluarga. Aku Zhong Yanhan. Bahkan sebagai hantu aku tidak akan membiarkan kalian pergi. Cantik kami tidak akan membiarkanmu menjadi hantu. Mozu secara khusus meminta hidup-hidup. Dikatakan bahwa dia akan mengeringkan darah keluargamu. Tapi sebelum itu, biarkan kami berdua mencicipi rasa darah bangsawan. Darah bangsawan harus. Jangan berjuang lagi. Bunga cinta beracun. Seorang junior tingkat Ki Refining. Bagaimana mungkin bisa menahan serangan penuh kita? Karena kalian mencari mati. Maka jangan salahkan aku. Kak, kita tidak akan bertemu orang yang menyamar sebagai babi untuk memakan harimau, kan? Seni rahasia Wuhua. Sekejap bunga tang. Benar-benar. Debu bunga cinta. Untungnya aku bukan penggemar Fury. Kalau tidak,
Sampah dari sekte pemurnian jiwa. Akhirnya aku menemukanmu. Masuk ke ikan besar. Benda yang tidak berguna. Kepalaku sakit sekali. Sudah bangun. Apa yang kau lakukan padaku? Bajuku. Berhenti berteriak, kau terkena racun cinta. Bajumu robek sendiri. Maksudku adalah menyembuhkanmu dari racun itu. Kau pikirkan apa? Bagaimana? Tidak ada yang berani duluan? Ada hantu di hati. Aku duluan. Aku tegak tidak takut bayangan miring. Aku ingin menjadi kuat, mengharumkan nama leluhur. Pikiran murni. Lulus. Masuk ke sekte luar. Giliranku, giliranku. Aku ingin mencari kakak perempuan senior untuk dijadikan pasangan Tao. Melahirkan banyak anak laki-laki gemuk. Nah, mengapa lambat sekali naik? Mungkinkah kamu punya hantu di hati? Mengatakan kebohongan, akan mati karena serangan balik batu ujian hati. Mengatakan omong kosong untuk mengelabui juga akan dicurigai. Atau mati. Saya harus membuat alasan yang masuk akal. 3 kaki cahaya dingin melintasi tangan. Tergantung pada keberuntunganmu sendiri. Apakah 2 baris puisi Bibi ini begitu menggugah? Ini akan membunuhku. Ampuni aku tetua. Puisi ini kubeli dari seorang lelaki tua bungkuk. Orang tua itu berkata hanya butuh 2 kalimat. Untuk membuat kakak perempuan dari sekte pedang Kaisar Putih jatuh cinta padaku. Jika tidak berhasil uang dikembalikan tanpa syarat. Tampaknya itu adalah tetua sebelumnya yang diusir. Aku tidak akan berpura-pura lagi. Ampuni aku tetua. Sama sekali tidak boleh ada orang lain yang tahu. Penyelamatku seperti ini. Murid berbuat dosa. Murid sombong. Ibuku bilang aku punya masalah pencernaan sejak lahir. Aku hanya bisa makan makanan lunak. Aku ingin kakak perempuan melindungiku seumur hidup. Masih makan makanan lunak. Lebih baik lagi jika kakak perempuan yang kaya raya dan cantik seperti bunga. Menjadi pasangan Tao. Bakat roh surgawi yang baik. Kenapa begitu bodoh? Sudahlah, sudahlah. Pergilah ke puncak Bikong. Terima kasih atas belas kasihan tetua. Untung saja aktingku bagus. Kalau tidak... Adik perempuan datang di waktu yang tidak tepat. Kakak perempuan sedang mengajar dan membimbing adik laki-laki. Kakak Lu, ini adalah tempat tinggal murid baru puncak Bikong. Bukan tempatmu untuk bersenang-senang. Tolong jaga dirimu. Kenapa? Kau juga tertarik pada orang yang tidak berguna ini. Siapa yang akan tertarik pada orang yang tidak mau maju seperti ini? Hanya saja aku ingin mengingatkan kakak Lu, sebagai ketua puncak Yaoi. Permainan kita baru saja dimulai. Chang Sheng, suatu hari kau akan rela tenggelam dalam diriku. Baiklah, dari mana datangnya Yandere? Menakutkan sekali. Terima kasih kakak telah menyelamatkanku. Kalau tidak adik laki-laki mungkin akan kehilangan kehormatannya. Berhentilah bercanda. Aku hanya tidak ingin melihat puncak Bikong menjadi bahan tertawa. Tempat itu memiliki batasan alam. Orang-orang di atas tahap Naschen Sol tidak bisa masuk. Semakin banyak batasan, semakin besar harta karunnya. Sekte Pedang Kaisar Putih berusaha keras untuk membuat pengaturan ini. Menempatkan jantung pedang langit dan masa depan Sekte Pedang Kaisar Putih. Semua bertaruh pada pemimpin. Dengan kata lain, siapapun yang dapat membawa keluar buah murni api dari kedalaman gua hidup-hidup, dia akan menjadi kandidat pemimpin di masa depan. Oh, jika saya melakukannya sendiri itu akan terlalu mencolok. Mudah terekspos. Menggunakan tangannya adalah yang paling aman. Perhitungannya cukup bagus. Darah lubang beku surgawi sangat dingin. Membutuhkan sesuatu yang sangat yang untuk menyeimbangkannya. Hanya pil Yuan yang dapat menekan garis keturunannya. Jadi Bibi memiliki pil Yuan yang ini.
Apakah kamu berani mencari wanita lain di masa depan? Yang di kiri adalah leluhur. Yang di kanan adalah ayah misi. Semuanya tidak bisa tersinggung. Tetua Agung memanggil semua murid untuk mengumumkan urusan latihan Gua Naga terputus. Segera kembali. Panggilan mendesak sekte. Masalah ini sangat penting. Dua nenek. Sampai jumpa lagi nanti. Kakak Chang Seng hanya bisa menjadi milikku. Gua Naga terputus terbuka. Murid 5 puncak masuk secara terpisah. Masing-masing mengandalkan kemampuan mereka untuk memperebutkan kesempatan. Murid puncak mana yang bisa mendapatkan buah api murni di kedalaman gua akan menjadi pemimpin latihan kali ini. Melihat penampilan yang tidak berdaya ini, membuatku jijik. Setelah memanfaatkannya untuk mendapatkan jantung pedang surgawi, saat aku yang mulia melihat cahaya lagi, aku akan menelannya hidup-hidup. Bunga. Tidak yakin. Dengan kekuatanmu di tahap awal Nas Chen Sol, siapa yang bisa melukaimu seperti ini? Aku tidak ingat. Aku hanya ingat bahwa aku terakhir kali terluka oleh kekuatan iblis yang mengerikan. Jiwa dan rohmu terluka oleh teknik jahat kultivator iblis itu. Lupakan saja, jangan pikirkan dulu. Gua Naga terputus akan segera dibuka. Ini adalah kesempatan terbaikmu untuk membalas dendam. Tapi hati Daoku telah rusak. Bagaimana aku bisa bersaing dengan orang lain? Gurumu tahu kamu sangat ingin. Sempurnakan itu. Anda dapat menerobos hambatan. Anda memimpin murid-murid puncak untuk menyerap permata ini. Pastikan untuk memenangkan tempat pertama. Guru. Kakak senior, setelah Anda menjadi murid utama, kesadaran ilahi, buka. Binatang buas mati kau. Chang Seng selamatkan aku. Kabut tebal di depan, adik seperguruan bersedia menjadi perintis. Aku akan pergi ke depan untuk mencari jalan bagi kedua kakak seperguruan. Chang Seng tunggu aku, sekarang akhirnya kita bisa mengurus urusan penting. Kesadaran ilahi terbuka. Ternyata begitu. Mata formasi ada di sana. Buah cunyan ini milik kami. Untuk menghindari masalah, kami hanya bisa meminta Anda keluar lebih awal. So Buju, kalian menggunakan obat terlarang. Jika para tetua tahu, apa konsekuensinya? Berkonsentrasi. Jangan bergerak sembarangan. Hati-hati kesurupan. Ye Chang Seng. Apa yang sedang kamu lakukan, kakak senior? Jangan salah paham. Aku sedang membantumu menyalurkan meridian dengan teknik rahasia. Darah iblis mengamuk. Song Yanhan berkonsentrasi. Buka matamu dan lihat aku. Darahmu berbalik melawanmu. Kamu akan segera menjadi patung es. Makan ini, kamu akan hidup. Tapi ingat, mulai sekarang hidupmu adalah milikku. Aku Zhong Yanhan merangkak keluar dari lautan darah di Gunung Qi. Melarikan diri, bertahan hidup dengan menanggung hinaan. Untuk suatu hari nanti bisa membunuh jalan kembali. Bukan untuk menjadi budakmu. Banyak omong kosong apa, ikuti aku. Posisi murid pertama akan kuberikan padamu. Saya Zhong Yanhan. Bersedia mengabdi pada senior sebagai tuan. Jika sumpah ini dilanggar, langit dan bumi akan memusnahkan. Ini baru benar. Namun jika Anda ingin Anda duduk teguh di posisi murid pertama, hanya buah saja tidak cukup, masih harus berakting. Nanti Anda akan bekerja sama menerima pukulan. Jika berani mengecewakan, malam ini saya akan makan sup ular rebus. Mengerti? Binatang buas, jangan berani menyakiti rekan seperguruan saya lagi. Bahkan jika kita mati bersama, saya akan menyegel Anda.
Kakak Zong tidak. Apa yang tidak bisa kudapatkan? Kamu juga jangan berharap mendapatkannya. Paku jiwa terkunci. Terlalu meremehkan diri sendiri. Energi iblis ini lebih murni dari yang diberikan guruku. Kaulah iblis yang sebenarnya. Jangan berteriak, aku masih harus mencari nafkah di jalan yang benar. Kehidupan selanjutnya, lahirkanlah di keluarga yang baik. Jangan ganggu aku, mencari jiwa. Benar saja itu Gongsun Wenyuan si tua bangka. Tersembunyi cukup dalam. Siapa sebenarnya dirimu? Kedua kalimat puisi itu adalah tabu sekte kami. Ketua Bungkuk tidak akan membocorkannya dengan santai. Jangan coba-coba mempermainkan saya dengan trik tanpa saksi. Itu benar-benar dilihat dari kutipan pamer sekte pedang Kaisar Putih. Kutipan pamer apa? Murid berasal dari keluarga miskin. Hanya penampilannya yang sedikit lebih unggul. Murid belajar keras siang dan malam dari buku jelek itu. Apakah sengaja untuk terlihat keren dan makan enak? Kamu bisa mengarang omong kosong seperti ini. Kakak senior ketua sekte, jangan tertipu oleh kata-kata manis dari sekte iblis ini. Bujukan manis, ini adalah buku yang dikatakan murid. Apa yang dikatakan murid adalah kebenaran. Ketua dapat membedakan yang asli dan yang palsu. Masih harus bibi kecil. Saya pikir hanya ada satu puisi. Siapa sangka ini adalah pantangan. Sejak aku bergabung dengan sekte, kakak senior tidak berhasil mengejar. Selamat pagi, Kakak Zong. Sepertinya kamu sangat membutuhkan rasa aman. Tanpa memelukmu, kamu tidak mau tidur. Itu naluri iblis. Bukan niatku sama sekali. Lagi pula ini semua karena kamu. Membuatku menanggung tekanan seperti itu. Aku baru saja. Chang Seng. Segera kembali ke alam abadi Uji. Guru. Terjadi sesuatu. Guru. Chang Seng. Ada apa? Aku ada urusan mendesak dan harus pergi beberapa hari. Mati saja. Penguburan langit pemakan roh. Jimat penyusutan tanah 10.000 mil. Jimat teleportasi tingkat atas semacam ini. Bahkan kepala sekte pun belum tentu punya. Anak ini sebenarnya berasal dari mana? Ye Chang Seng. Sepertinya kau menyembunyikan lebih dalam dariku. Sakit sekali ayahku. Agar tidak mengekspos kekuatan, aku benar-benar menerimanya sekali. Guru. Muridmu telah berkorban terlalu banyak untuk karir mata-mata. Ini harus dihitung sebagai cedera kerja dan perlu tambahan biaya. Guru ini pergi kemana lagi? Macet di saat-saat kritis. Tidak di luar dan tidak di dalam ruangan. Mungkinkah benar-benar sudah mati? Seluruh sekte patuhi perintah. Ikuti aku untuk membasmi iblis dan menghancurkan sekte pemurnian jiwa. Tangkap hidup-hidup pemimpin sekte. Ambil kembali besi awan bintang Suan. Bunuh. Perang adalah aktivitas berisiko tinggi. Biarkan saja para pemuda bersemangat ini maju duluan. Kabur. Adik Chang Seng, mau lari kemana? Kakak sengaja menyiapkan baju zirah landak lembut yang pas di badan untukmu. Kakak akan memakaikannya sendiri untukmu. Tidak perlu kakak khawatir. Baiklah adik Chang Seng, jika kamu takut di medan perang, ingatlah untuk kembali. Pelukan kakak selalu terbuka untukmu. Kamu berani kembali lagi Ye Chang Seng. Gunung Yinpan adalah tempat pemakamanmu. Aku ingin menjadi lebih kuat. Gadis Bao yang baru saja masuk.
Mengapa berada di atasku? Benar. Posisi kepala ini seharusnya menjadi milikmu. Bagi saya adalah anak surga. Saya tidak puas. Kalau begitu aku akan memberimu kekuatan. Bunuh Zhong Yanhan. Saya seharusnya menjadi murid pertama. Setan darah. Cakar penghancur jiwa. Ya ampun, cakar yang besar sekali. Adik laki-laki ketakutan setengah mati. Kakak perempuan, jika kamu mati, siapa yang akan melindungimu? Adik laki-laki yang lemah ini, berhentilah berakting. Ilmu sihir orang ini terlalu kuat. Kakak Zhong, lepaskan kesadaran ilahimu. Aku akan mulai memamerkan keahlianku. Dua orang buangan pergi ke neraka bersama-sama. Teknik pedang pembelah langit. Salju runtuh. Kakak perempuan 666. Pedang itu langsung membunuh iblis. Terlalu keren. Baru saja terguncang oleh energi iblis. Kakiku sangat lemah, adik laki-laki. Inilah akibatnya melawan tuan ini. Kenapa ketua sekte tertawa begitu bahagia? Kalian belum mati. Lalu bagaimana dengan binatang petir itu? Anjing bodoh yang mengeluarkan petir itu. Dia terlalu berisik. Aku sudah menghancurkannya. Itu adalah binatang buas tahap Hua Senki. Hanya dengan kalian berdua yang tidak berguna. Tidak cukup untuk menyumbat giginya. Bentuk tubuhmu cukup untuk dimakan sekali. Sekte pemurnian jiwa kalian semuanya gemuk. Dengan perut besar, hati-hati mati dan tidak bisa menutup peti mati. Kamu mencari kematian. Aku akan mencabut jiwamu dan menyuling rohmu. Besar sekali. Takut kan? Kekuatan tuan ini di bidang ini. Bagaimana mungkin kalian para semut membayangkannya? Mati saja. Tidak apa-apa bermain dengan orang tua ini. Pinjam energi dinginmu sebentar. Bagaimana kalian bisa lolos? Bagaimana dengan binatang iblis dan Zhu Biliang? Semuanya mati. Itu adalah binatang iblis tahap transformasi dewa. Bagaimana mungkin kalian berdua bisa membunuhnya? Melapor kepada paman guru. Orang tua Zhu Biliang itu tidak punya kekuatan. Dan bersikeras memanggil binatang petir secara paksa. Tanpa diduga celah ruang terlalu kecil. Binatang petir terjebak di sana. Setelah itu celah itu mengalami keruntuhan ruang. Tidak hanya menariknya kembali ke jurang. Zhu Biliang juga menderita serangan balik. Kirim Huyan, siapa yang akan percaya omong kosong seperti itu? Menurutku jelas kalian bersekongkol dengan kultivator iblis. Memainkan sandiwara penderitaan. Ketua sekte, Jiang yang dari puncak Xuanyuan. Bersekongkol dengan sekte pemurnian jiwa untuk menyergap sesama murid. Lu Yue, kamu bilang Jiang yang adalah pengkhianat. Jika bukan karena saudari junior Zhong yang menyelamatkan nyawanya dengan sekuat tenaga. Murid itu takut sudah olehnya. Jiang yang adalah bakat yang dikembangkan oleh sekte. Masa depan yang tak terbatas. Mengapa berkolusi dengan... Aduh. Pertarungan ini menguras energi. Dua kakak perempuan pelan-pelan. Jangan takut adik junior. Kakak punya banyak daging lembut. Jika kakak junior Ye begitu lemah, mengapa aku tidak mengirimmu ke ruang pil? Untuk amputasi dan pengobatan. Kakak Zhong benar-benar lucu. Dia hanyalah seorang pecundang yang hidup dari wanita. Mengapa dia bisa memeluk dua wanita sekaligus? Itu adalah Dewi S. Zhong Yanhan. Peri Lu Yue yang menggoda. Zhu Biliang juga sampah. Bahkan tidak bisa membunuh dua junior. Di depan umum. Apa sopan santunnya menarik-narik seperti ini? Yanhan besi bintang Xuanyun itu. Murid Zhong Yanhan, saya tidak mempermalukan misi. Membawa kembali besi bintang Xuanyun. Bagus. Ini benar-benar besi awan bintang Xuan. Apakah ini ujian terakhir dari alam rahasia Kaisar Putih? Memang berbahaya. Jika bukan karena hati pedang surgawi tertinggi, aku tidak akan menderita seperti ini bahkan jika aku mati. Sebagai bos terakhir dia terlihat cukup mengesankan. Tapi hati pedang surgawi tertinggi, hari ini aku pasti mendapatkannya.
Menakutkan sekali. Inikah kekuatan sang ketua? Cepat lihat, pertarungan sudah selesai. Berlutut. Nah, begitu dong. Anak baik itu sopan. Kakak senior kamu hebat sekali. Chang Seng. Apakah kita sudah mati? Berhati-hatilah saat bertarung dengan kesadaran ilahi, agar tidak melukai jiwa Bibi Zong. Kamu tidak bisa membunuhku. Aku adalah leluhurmu, leluhur. Sekarang bahkan Kaisar Giok datang. Dia harus menjadi makananku. Telan. Berhenti. Waktunya telah tiba. Sepertinya keponakan Zong dan keponakan Ye telah mengalami kecelakaan. Kalian tidak mati. Terima kasih Paman Gongsun. Pemimpin istana, ada apa denganmu? Terbakar dari dalam, menyimpang dari jalan yang benar. Harus menyalurkan kekuatan spiritual ini keluar. Kalau tidak tubuh akan meledak dan mati. Berani sekali, berani menyentuhku. Kau tidak menyimpang dari jalan yang benar. Kau sedang memberi nutrisi pada sesuatu dengan darah esensimu. Benar. Di dalam tubuhku adalah bunga patah hati. Bunga ini menentang surga. Hanya dengan membakar sumber kehidupan diriku, aku bisa mematangkannya. Ketika bunga mekar, saat itulah hidupku akan habis. Kau mempertaruhkan nyawamu. Untuk istana Wuhua, untuk Yingning. Aku tidak punya pilihan lain. Ye Chang Seng. Jika kamu dan melewati tabung rumah itu menyimpan panduan Yuan Bei Wan Guangwan mencari hukum besar Wan. Budaya menjadi Tao. Hua Bei Wan Guangwan aku besar genderang masih stabil Wan budaya menjadi Tao. Mencuri tirai menjadi panduan mekanisme semacam ini biasanya membutuhkan kekuatan cerdik untuk mengatasi yang kuat dengan yang lembut. Buka untuk Tuan. Kakak Chang Seng, apa yang terjadi? Apakah ada gempa bumi? Aku baru saja menyentuhnya dengan lembut. Mungkin mekanisme ini sudah tua dan rusak. Terbuka dengan sendirinya, terputus hanya dengan menyentuhnya dengan lembut. Itu adalah besi Swan berusia 10.000 tahun. Prosesnya tidak penting, manik-manik jiwa laut sudah didapat. Ayo mundur. Siapa yang mengganggu mimpiku yang jernih? Ya Tuhan, dia bangkit dari kubur. Kakak Chang Seng, apa ini? Kekuatan spiritualku telah pulih sepenuhnya. Yingning adalah tubuh suci 10.000 roh. Apakah penguasa istana itu rapuh dan berlapis-lapis? Jika aku mati, obat penawarku akan hilang. Semangat Yingning, kamu tahan dulu. Kakakmu tidak baik-baik saja. Aku akan pergi menyelamatkan kakakmu dulu. Kakak Chang Seng, aku mengerti. Serahkan padaku. Biasanya dingin seperti es Swan berusia 10.000 tahun. Kenapa sekarang seperti ubi bakar yang baru matang? Perbedaan ini terlalu besar. Tuan Istana, diam.
Hal yang barusan terjadi, hanya untuk penyembuhan. Jika kau berani memberitahu Ying Ying sepatah kata pun, aku akan mengkasihmu. Ini adalah rahasia kita berdua. Aku mengerti, tapi Tuan Istana, siapakah bajingan bernama Kizen itu? Aku lihat kau tadi ingin sekali mengunyahnya sampai hancur. Orang mati, jika tidak ingin mati, simpan nama ini di dalam perutmu. Astaga, kemarahan ini lebih berat dari hantu tadi. Kau baik-baik saja. Kakak Chang Seng, aku pikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Kakak Chang Seng, kenapa tubuhmu penuh dengan aroma bedak kakakmu? Ini barusan untuk menyelamatkan Palace Master. Kita melakukan transfer energi spiritual yang mendalam itu. Kau juga tahu tentang transfer energi. Pasti akan berterima. Benar, untuk menekan bunga patah hati, aku meminjam sedikit energi sejatinya. Merah-merah. Manik jiwa laut mulai berefek. Bunga patah hati untuk sementara ditekan. Kakak Chang Seng benar-benar hebat. Chang Seng, bintang iblis dari wilayah barat lahir. Teratai api inti bumi yang menghilang selama 10.000 tahun muncul kembali di dunia. Sekte memutuskan untuk menugaskan aku dan kamu memimpin tim. Pergi untuk mengambil teratai api inti bumi. Teratai api inti bumi, bukankah ini kepingan terakhir untuk mematangkan bunga iblis? Tuan Istana, karena Sekte Pedang Kaisar Putih juga akan pergi ke wilayah barat untuk mencari teratai api inti bumi. Murid akan ikut, dapatkan terlebih dahulu, bawa kembali untuk Tuan Istana. Hati-hati dalam segala hal. Orang bermarga Ye, bukankah biasanya kamu sangat sombong? Terkena ilusi saya, bukankah kamu masih di bawah kendali saya? Tetua Gongsun memerintahkan, selama kedua orang ini terpisah, cari kesempatan untuk menyerang. Jangan biarkan mereka membawa kembali teratai api. Zhou Yanhan. Mati saja. Teman, apakah kamu perlu saya mencari bahwa penjahat mati karena terlalu banyak bicara? Kamu tidak terkena ilusi level kamu. Hanya setara dengan lagu pengantar tidur untuk saya. Kekuatan serangannya lumayan. Kalau begitu aku juga akan tampil sebentar. Cukup tahu barang, kuhadiahi kamu sekuntum bunga merah kecil sebagai penghargaan. Astaga, ternyata benar-benar menemukannya. Bagaimana bisa manusia fana ini memaksa kursi ini untuk meminjam tubuh untuk turun? Tunggu kursi ini menelan jiwa sucimu, lalu menjadikanmu boneka pemujaku. Kekuatan serangannya lumayan. Kalau begitu aku juga akan tampil sebentar. Tunggu, ini adalah kitab Iblis Langit Agung. Cukup tahu barang ya. Kuhadiahi kamu sekuntum bunga merah kecil sebagai penghargaan. Periode kesengsaraan, dan bahkan 7. Konfigurasi ini tidak ada gunanya. Selamat datang Tuan Muda. Anda salah orang. Saya hanya seorang pria yang hidup dari wanita. Kalau begitu karena kita adalah keluarga. Kalau begitu saya tidak akan mengganggu Anda semua yang bertugas. Bukankah Anda memanggil saya Tuan Muda? Inikah sikap Anda terhadap pemimpin? Jika Anda ingin menjadi kaisar abadi, Anda harus naik ke jalan surga. Lalu bagaimana jika tidak naik? Kalau begitu Tuan Muda silakan bubar. Kultivasi ulang kehidupan berikutnya. Naik. Anak muda, perlu lebih banyak latihan. Saya akan naik sekarang.
sudah mencapai batasnya. Kizen. Perasaan santai yang dia tunjukkan barusan, bukan dia yang melawan gravitasi, melainkan hukum waktu yang mengikutinya. Makam bintang ini ditinggalkannya. Kode sandi pasti juga adalah teknik kultivasinya. Muridku, ambil dan latih teknik reinkarnasi misterius ini. Ini adalah Kizen tua yang sudah mati itu. Guru membelinya seharga 2 batu roh di pinggir jalan. Apakah kamu baru saja menyebut Kizen? Kamu salah dengar, ini barang pinggir jalan. Jika tidak bisa berlatih dengan baik, jangan bilang kamu muridku. Teknik reinkarnasi misterius. Astaga. Ternyata itu adalah saluran VIP dengan kunci sidik jari. Seharusnya dari tadi bilang. Kepalaku mau meledak. Apakah kitab kuno ini tidak ada versi zip-nya? Data beberapa TB langsung dimasukkan begitu saja. Perasaan hangat ini seperti kembali ke alam abadi Wuji. Kembali ke sisi guru. Kultivasiku. Kultivasi telah menembus alam sejati abadi. Bahkan lapisan pertama kitab kuno telah dipahami. Pintunya terbuka. Mungkinkah karena ketampananku yang luar biasa telah menyentuh surga?